Oke, selamat pagi teman-teman semua. Wah, ini mana nih semangatnya nih? Aku mau cek ombak dulu ya sebelum memperkenalkan diri nih. Kalau aku bilang semangat pagi, nah, pada on mic bilang pagi, pagi, pagi gitu ya. Aku ulang ya, oke? Semangat pagi. Wah, mana nih? Ayo, kalau tidak bisa bersuara lewat chat Pagi, aja. pagi, Pagi, pagi. pagi, pagi, pagi. Pagi, Wah, pagi, Pagi, pagi. pagi, pagi. oke, oke. Oh, teman-teman semua ini yang belum pada on cam ya. Ini kita on cam nih, soalnya ini spesial acaranya guys ya tentang CRM ya atau Customer Relationship Management. Jadi ini topik yang spesial, jadi supaya kalian juga terlihat spesial lah, makanya on cam ya. Jadi biar kita juga bisa saling mengenal gitu ya. Oh tuh semangat siang Kak. Oh boleh yang di apa yang mau kolom chat asal nama gitu nggak apa-apa ya, kayak misalnya aku nih Gayuh asal dari Jogja gitu, boleh diramaikan ya kolom chatnya ya. Kita harus walaupun minggu ya, minggu siang gini harus tetap semangatnya tuh semangat pagi gitu ya guys ya. Oke, oke, mungkin aku memperkenalkan diri dulu ya. Tadi aku belum memperkenalkan diri gitu ya. Jadi aku ini namaku Gayu Laksono Wiguna guys ya. Sebelumnya aku menggunakan kata aku ya, bukan kata saya karena biar lebih akrab aja gitu. Jadi aku pakai aku gitu ya, bukan saya. Nah, aku dari Klub, Digistar apa? Klub Digistar Club. Nah, klubnya itu Digital Marketing and Communication. Nah, di sini aku menjadi moderator dan akan menemani teman-teman semua di siang hari yang super-super semeringah ini. Seperti itu biar acaranya selain insight apa wawasannya luar biasa juga kita seru-seruan bareng. Oke, siap. Jadi ini sudah muncul ya di layar kaca kalian, di layar laptop atau HP kalian. Jadi ini judulnya adalah Personalized Marketing with CRM Optimizing Digital Strategies. Nah, pasti mungkin kalian sudah pernah ya melihat CRM gitu, tapi nanti akan dijelaskan lebih detail nih di ruang ini seperti itu. Oke, mungkin aku tanpa berlama-lama gitu ya, mungkin habis ini ada sambutan dulu guys ya. Jadi ada sambutan dulu nih sebelum nanti kalian apa namanya melihat materi dan juga mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri yang bernama Kak Rodika Rahmawati dari CRM eksekutifnya Revoyu seperti itu. Mungkin dari Kak Lutfi nih. Nah, ini Kak Lutfi ini adalah koordinator leadnya di Star Club guys tahun ini gitu, tahun 2023-2024. Mungkin bisa open mic Kak Lutfi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Silahkan. Nah, ini dia. Ini udah muncul ya. Kak Lutfi seperti itu. Tinggal mungkin, halo Kak Lutfi, apakah sudah ada di room ini? Kalau sudah, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Seperti itu. Halo? Oke, oke. Mungkin Kak Lutfi lagi ada satu dua hal ya, sehingga akan diwakilkan nih teman-teman semua. Jadi untuk Kak Sisi ya, Kak Sisi Diarni nih yang akan mewakilkan Kak Lutfi untuk memberikan sambutan. Oke, untuk Kak Sisi waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat siang. Suaraku terdengar, teman-teman? Kak Gayu? Oke, terdengar ya suaranya? Aman nggak? Aman, aman. Thank you. Yuk. Selamat siang semuanya. Dibelah gitu ya. Oke, sebelumnya selamat siang. Jadi aku Sisi, ini mungkin mewakili Mas Lutfi gitu ya, yang ada di slide. Aku sebagai wakil ketua internal dari Digistar Club, mengucapkan selamat datang nih untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mau terlibat, meluangkan waktunya, weekend-weekend gitu ya, siang-siang, jam-jam krisis. Tapi kita di sini mau untuk sama-sama meluangkan waktu, berkumpul. Kita akan sama-sama belajar tentang CRM gitu ya. Dan aku juga mengucapkan terima kasih mewakili Digistar Club untuk Kak Dika yang akan jadi speaker nanti di acara hari ini, juga untuk Revoyu. Terima kasih sudah mau kolaborasi bareng sama Digistar Club. Semoga setelah ini masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya gitu ya untuk kita kolaborasi lagi sama-sama sharing tentang digital skill, salah satunya termasuk di digital marketing and communication ini. Oke, aku mau tanya dulu juga sih sama teman-teman, ini pada dari universitas mana sih? Aku pengen survei kecil-kecilan gitu ya. Ada yang dari Universitas Pajajaran atau dari
Mana nih teman-teman boleh dijawab di meeting chat? Pada dari universitas mana nih? Kak Oris Katon, Kak Ana Siregar. Wow, ramai ya siang ini ya. Oke. Oke, ada yang dari Univ Alma Ata. UNS, wih. Polines. Kebetulan aku dari Semarang nih, deket sama Polines. Win Raden. Macam-macam ya teman-teman. Wah, ada yang dari Lampung. Gunadarma. Halo, halo. UPN Veteran Jogja, mantap. Halo Kak Bulan. UPSI, Univ Sampurna. Halo Kak John. Politeknik Negeri Malang. Oke. Wade Jogja. Wah, macam-macam nih teman-teman ya. Oke, Teliu juga ada Teliu di sini. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Oke, dari aku mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk panitia juga ya, terkhusus dari Klub Digimarkom, ada Kak Andika, ada Rafida, dan juga tim yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga acara hari ini berjalan lancar dan apa yang mau teman-teman pelajari nanti bisa didapatkan ilmunya. Jadi jangan lupa untuk dimanfaatin. Kalau nanti ada sesi pertanyaan diskusi, dimohon untuk jangan ragu, teman-teman langsung aja sampaikan pertanyaannya, diskusi secara aktif, terlibat aktif deh pokoknya ya dari awal sampai akhir. Enjoy the session, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Dari aku itu aja, thank you so much, enjoy the session. Aku balikin ke Kak Gayu, thank you. Oke, wah mantap. Itu dia teman-teman semua dari Kak Sisi ya, mewakili Kak Lutfi untuk memberikan sambutan. Selanjutnya ada sambutan lagi, tapi dari Core Digital Marketing and Communication di Gistar Club. Jadi untuk mungkin bisa diganti slide-nya ke slide berikutnya. Jadi untuk Kak Andika, nah Kak Andika Nuriski, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, halo. Terima kasih Kak Gayu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Andika Nuris Cleverobi. Dan sekarang aku menjabat sebagai koordinator digital marketing dan komunikasi di Star Club ini. Nah, mungkin barangkali ada beberapa teman-teman juga yang udah ngikutin dari awal di Star Club. Ada juga yang baru, dan aku ngucapin juga terima kasih udah collab dengan Revoyu. Dan mungkin bagi yang belum tahu di Start itu apa, sebenarnya di Start itu ada aktivitas di bawah naungan di bawah Living in Telkom. Jadi kita tuh emang lebih ke mahasiswa dan juga fresh graduate, dan sebenarnya dari digital marketing sendiri udah punya beberapa rangkaian workshop tentang upscaling di bidang digital marketing. Nah, barangkali di sini ada nggak ya yang udah ngikutin dari awal acara digital markom ini? Mungkin bisa chat di kolom komentar ya. Nah, jadi banyak ya workshop dari digital markom sendiri itu, mulai dari yang pertama tuh ada tentang fundamental digital marketing. Nah, terus ada juga tentang advertising, kemudian yang terakhir tuh ada juga tentang personal branding. Nah, buat teman-teman, biar nggak ketinggalan infonya juga, bisa teman-teman juga untuk follow Digitastar dan juga Revoy ID untuk info yang update-nya ya. Jadi nggak sampai di sini aja, dan semoga bisa collab juga untuk kedepannya, dan juga untuk Digitars Club untuk Digital Markop ini untuk bisa semakin terus ya ada kegiatan workshopnya. Mungkin dari aku udah cukup sekian, dan aku balikin ke Kak Gayu ya. Semoga menikmati workshop ini dan webinar ini, dan semoga mendapatkan ilmu yang diinginkan. Thank you. Oke, you welcome Kak Dika. Wah, mantap itu guys. Itu tadi udah sambutan sekaligus menutup ya sambutan. Tadi udah dari perwakilan koordinator lead Kak Sisi, terus juga ini Kak Andika. Mungkin kita bisa next ke slide berikutnya. Nah, ini nih yang ini dia guys. Ini adalah speaker kita ya pada siang hari ini. Kak Rodika Ramawati, ini adalah CRM Executive Review. Nah, jadi kalian akan diberikan penjelasan dikit, diberikan knowledge, pengetahuan tentang bagaimana sih CRM itu gitu. Nah, ini pasti topiknya bakal berjalan dengan seru ya guys. So, untuk itu kalian harus simak dengan baik-baik ya topik ini seperti itu. Nah, berhubungan Kak
Dika ini, Kak Rodika ini sudah hadir ya di ruang Zoom ini. Jadi untuk waktu dan tempat saya persilahkan Kak Rodika. Oke, halo semuanya. Selanjutnya terima kasih buat teman-teman udah mau hadir gitu ya, ikutan workshop di minggu-minggu ini. Yang biasanya buat istirahat, weekend, leha-leha, ini malah buat belajar ya. Keren banget nih. Makasih juga buat Digistar Club sama Living in Telkom udah ngundang, udah mau collab sama Revoyu buat acara workshop ini. Mungkin ini bisa langsung mulai aja apa ya, Mas Gayu? Ya Kak, betul Kak, bisa mulai aja. Oke, aku izin share screen ya. Siap Kak. Udah kelihatan? Sudah Kak, sudah kelihatan Kak Rodika. Oke. Selamat siang teman-teman. Terima kasih udah mau datang gitu ya. Sekarang kita belajar tentang CRM. Ini lebih ke kita sharing each other aja sih. Siapa tahu kalian nanti punya insight lebih, kita ada sesi diskusi juga nanti di akhir acara. Oke. Next, kita perkenalan dulu. Jadi sebenarnya udah diperkenalkan sama Mas Gayuh ya. Cuman aku mau memperkenalkan biar kita lebih dekat lagi gitu. Jadi kalian bisa manggil aku Dika. Sekarang aku jadi CRM eksekutif di Revoyu. Quick recap of me. Jadi aku angkatan 2016. Dulu teknik lingkungan di TS. Terus murtad jadi digital marketing gitu. Sekarang jadi CRM. Sampai akhirnya di CRM eksekutif Revoyu. Nah, selain itu aku juga jadi mentor di Deals dan juga pernah jadi career coach di Revoyu juga gitu. Ini beberapa work experience-ku gitu. Nah, di sini kita nanti mau bahas apa aja sih? Di sini aku mau bahas 4 part. Yang pertama, kita bakal kenalan nih sama personalized marketing. Terus yang kedua, kita mau tahu nih caranya gimana sih nge-implement personalized marketing itu lewat CRM. Nah, yang ketiga, best practice sama tipsnya kita bikin campaign personalized marketing itu seperti apa, dan juga future trends dan juga inovasi tentang personalized marketing itu seperti apa. Apakah ke depannya bakal menjanjikan atau bahkan tergerus, itu nanti kita cari tahu. Oke. Yang pertama, kita kenalan dulu nih sama personalized marketing. Nah, aku mau tahu nih dari kalian, menurut kalian di personalized marketing itu yang paling penting cuma ngejaga hubungan baik dengan customer yang udah pernah transaksi. Menurut kalian setuju apa enggak? Kalau setuju ketik 1, kalau enggak ketik 2. 2. Nih udah ada nih dari Mbak Agustin. 2. Oke. Oke, semuanya udah benar nih jawabannya. Next. Nah, ini aku mau kasih tahu kalian personalized marketing itu apa gitu ya. Jadi personalized marketing itu sebuah bagian dari strategi CRM untuk manage relationship antara perusahaan dengan customer-nya. Nah, definisi customer ini adalah orang yang udah pernah purchase dan juga potensial customer. Potensial customer itu seperti apa? Potensial customer itu orang-orang yang udah istilahnya udah ngeh gitu sama brand kita, tapi dia belum pernah purchase. Nah, dengan menggunakan strategi personalized marketing ini, kita jadi tahu nih bahwa setiap customer itu punya interest yang beda, behavior yang beda, dan juga motivasi beli yang beda juga. Nah, kenapa sih kita pakai personalized marketing gitu? Tentunya pasti buat cuan ya guys ya. Jadi kita pakai personalized marketing itu biar kita tetap image sama customer kita dan juga nge-improve profit dari perusahaan kita. Terus gimana sih caranya kita mengimplement personalized marketing gitu? Yang pertama tentunya kita harus mempersonalize message marketing kita sesuai dengan data mereka. Balik lagi dari data interest, data behavior atau data motivasi mereka, dan juga menggunakan automation. Nah, kan ini customer tuh pasti jumlahnya banyak ya, nggak cuma 1 atau 2 orang. Nggak mungkin manual dong, kita misalnya nyocokin, oh dia usianya segini, dia interestnya segini. Nah, ini mah sampai lebaran haji nggak bakal kelar gitu. Jadi kita menggunakan automation di CRM ini buat istilahnya biar langsung gitu. Kita nge-blast sebuah message, itu langsung
diterima sesuai dengan persona yang kita inginkan, target audiensnya siapa aja yang kita mau. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita punya 2 persona nih. Yang pertama Budi. Dia ini laki-laki, terus usianya 16 tahun, pelajar. Otomatis dia ini masih generasi anak-anak muda gitu. Yang kedua ada Ibu Budi, dia perempuan terus udah 45 tahun, dia ibu rumah tangga. Message-nya pasti akan berbeda dong. Kita kan kayak pengen engage juga nih sama kedua orang ini. Tentunya message-nya sama yang Budi ini pasti lebih informal gitu, lebih kayak akrab gitu, kayak WhatsApp Bro Budi kayak gitu. Contohnya. Terus kalau sama Ibu Budi kan nggak mungkin kan, WhatsApp sis nggak mungkin. Pasti kayak selamat pagi Ibu Budi gitu. Terus pakai emot-emot yang biasanya sama orang tua gitu, begini. Gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, jadi kesimpulannya personalized marketing itu apa sih? Personalized marketing itu cara untuk ngejaga hubungan baik dengan pelanggan menggunakan data dan informasi yang tertata rapi. Jadi nggak cuma hubungan sama pasangan aja yang perlu kita maintain, tapi hubungan sama customer juga perlu kita maintain. Gitu. Nah, kenapa sih personalized marketing itu penting? Di sini aku mau lebih ngejelasin lagi tentang personalized marketing ya. Jadi, dari 75% konsumen, itu mereka akan beli produk kita ketika mereka udah mendapatkan personalisasi rekomendasi sesuai yang mereka inginkan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin kalian pernah nggak misalnya searching gitu ya, searching headset gitu misalnya. Nah, searching headset, terus kalian waktu nge-scroll IG, terus buka Facebook, itu yang muncul langsung headset semua. Entah headset Sony, JBL, apa-apa itulah. Nah, itu pasti kalian pernah ngalamin itu. Nah, itu namanya personalized marketing. Nah, di sini personalized marketing itu nggak cuma dari ads doang. Di sini ada 3 nih contohnya. Yang pertama ada personalized emails. Nah, di personalized email itu kita bisa personalize subject email agar calon customer itu mau buka. Contohnya kayak manggil nama gitu tadi, kayak halo Bro Budi gitu misalnya. Nah, itu tuh 50% orang pasti akan buka email itu karena kayak ngerasa, oh namaku dipanggil nih, ada apa nih gitu. Kok dia tahu namaku ya, gitu, ada apa nih? Nah, pasti orang-orang akan penasaran, makanya akan buka email itu. Yang kedua, ada less generic advertising. Nah, ini tuh kenapa perlu kita tuh nggak boleh ads yang broad terlalu luas gitu ya. Karena ya pasti disesuaikan dengan kebutuhan calon customer gitu. Misalnya nih, aku pengen nyari handphone gitu, terus tiba-tiba yang keluar iklan kompor. Kan nggak masuk ya. Kayak, ngapain nih? Pasti jelas di skip-nya. Terus kita udah spending budget buat ads kompor, tapi ternyata salah targeting. Boncos kan akhirnya, karena nggak sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, itu dia, makanya pentingnya less generic advertising itu seperti itu, untuk mengefisiensikan cost marketing agar kita tuh dapat revenue sesuai yang kita harapkan, itu yang sesuai kita prediksikan. Tuh. Terus yang ketiga ada personalized product recommendation. Nah, ini 75% yang tadi aku bilang akan beli produk kita setelah menerima personalized rekomendasi tadi, yang barang-barang yang misalnya dapat Sony, dapat JBL, dapat Logitech gitu. Dijabarin, terus nanti kan kita pasti milih yang mana. Gitu. Next, benefitnya personalized marketing itu apa sih? Nah, benefitnya yang pertama, pasti kita akan meningkatkan kepuasan customer experience gitu. Karena kayak, oh ini kok relate banget ya barangnya sama kayak yang aku cari gitu. Oh, kok dia tahu ya aku sukanya ini gitu. Nah, itu pasti customer experience akan merasa engage sama kita. Yang kedua, increase customer loyalty. Orang-orang akan setia pakai kita. Karena apa? Karena nyambung lagi dari tadi, mereka udah puas terhadap experience menggunakan produk kita. Terus mereka akan, oh iya, aku nyaman nih pakai produk ini, aku akan beli di sini terus. Nah, itu otomatis dia akan kayak purchase terus ke kita, dan juga customer itu bakal loyal sama kita. Terus yang ketiga, pastinya akan better return on marketing investment. Kita nge-spend cost buat marketing itu pastikan untuk mendapatkan keuntungan ya. Nggak mungkin dong misalnya, ya udahlah kita spend segini, terserah mau audiensnya siapa aja, yang penting dapat, kan nggak mungkin. Makanya perlu ada targeted audience, agar ya itu gimana caranya kita mengeluarkan uang sesedikit mungkin dengan revenue yang
besar gitu. Dengan apa yang kita hasilkan nanti uangnya banyak gitu. Nah, tapi ini kan baru benefit ya. Pastinya personalized marketing itu ada challenge-challenge-nya. Nah, challenge-nya tuh apa aja sih? Yang pertama ada data privacy concerns. Nah, mungkin kalian pernah ngisi form yang isinya tuh banyak banget, kayak ini form kok nggak kelar-kelar sih gitu. Ada yang ditanyain nama, tanggal lahir, domisili, kelurahan, kecamatan, RT, RW gitu, sampai isiannya tuh banyak banget, atau bahkan apa nanya weton mungkin. Nah, itu kan mungkin kayak apa ya, kok ganggu privasi banget. Ini kenapa sih data yang kayak gini sampai ditanyain juga gitu. Pasti kalian akan kayak merasa takut gitu kan. Nah, ini challenge bagi kita. Jadi gimana caranya si RM itu tuh berada di tengah-tengah, oh kita butuh data ini, tapi kita nggak ganggu data privacy mereka. Tuh. Terus yang challenge kedua adalah potensi untuk over personalization. Personalisasi message itu bagus. Tapi kalau kita terlalu over personalisasi, itu justru bikin customer kita takut. Contohnya nih, misalnya aku lagi di jalan terus buka HP, misalnya aku lagi di jalan Dr. Sutomo contohnya. Nah, terus tiba-tiba ada notif, aku tahu nih kamu ada di jalan Dr. Sutomo, ini ada beberapa rekomendasi makanan dekat Dr. Sutomo. Itu kan aku pasti kayak ngerasa, lah kok dia tahu aku ada di Dr. Sutomo gitu. Nah, itu kita juga perlu nge-keep data privacy orang dari geolocation-nya, contohnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada allocate enough resources. Nah, ini ada banyak resources ya, ada time resources, money resources, terus dan juga orang-orangnya gitu. Jadi gimana kita menyeimbangkan antara cost yang keluar, antara waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu, dan juga tools-tools yang kita gunakan untuk melakukan marketing itu tadi. Gitu. Ini tadi 3 contoh personalized challenge-nya. Jadi CRM tuh kayak gini. Nah, analoginya tuh kayak gini. Kita bayangkan CRM itu adalah sebuah keran gitu ya. Keran itu kan tujuannya untuk menghasilkan air. Nah, anggap aja si air ini tuh goals yang akan kamu achieve. Contohnya, customer membeli produk kita. Nah, ini kita bisa taruh di goals. Terus, personalized marketing itu kan tadi part of strateginya CRM ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya personalized marketing ini adalah pipa gitu ya. Pipa. Gimana caranya kita bisa mencapai goals, itu strateginya dengan personalized marketing lewat pipa ini contohnya. Terus kan kita nggak mungkin ya, kita punya strategi, kita udah implementasi, tapi kita nggak tahu kayak ini kira-kira berhasil apa enggak ya? Ini kira-kira apa yang perlu kita evaluasi lagi? Nah, itulah pentingnya ini. Di sini kayak ada kayak pengukur tekanan di keran itu. Ini kita anggap sebagai contohnya kayak analytics dashboard kita untuk mengukur oh dengan strategi personalized marketing ini berapa ya sales kita yang udah increase apa malah turun gitu. Nah, itu perlu ditaruh ada analytics dashboard-nya gitu. Terus yang terakhir ini ada workflow stopper atau trigger. Kita contohkan sebagai katupnya si keran ini. Jadi ini kayak misalnya kapan kita mau menyalakan automation kita, kapan kita mau nge-stop automation kita, itu kita yang ngatur. Gitu. Nah, terus peran CRM di digital marketing itu seperti apa? Nah, sebelumnya aku mau ngasih kalian gambaran digital marketing funnel dulu. Jadi di funnel digital marketing tuh ada 3, ada TOFU, ada MOFU, atau GOFU. Ada top of funnel, middle of funnel, sama bottom of funnel. Top of funnel itu apa? Top of funnel itu adalah orang-orang yang misalnya mereka tuh belum tahu produk kita tuh ada. Jadi gimana caranya kita nge-attract orang itu biar tahu, oh kita nih ngeluarin produk headset gitu misalnya. Dengan cara apa? Dengan cara ads. Bisa dari Facebook ads, bisa dari Instagram organik, bisa dari SEM atau SEO, itu banyak macam. Terus yang kedua, ada MOFU ada MOFU. Nah, ini untuk consideration. Nah, dari sinilah di MOFU dan BOFU ini yang CRM tuh kayak istilahnya tugas pentingnya CRM tuh ada di sini. Gimana caranya orang yang udah tahu kita ada itu tuh mau beli produk kita dan juga tetap loyal sama kita. Nah,
itu berbagai macam cara gitu ya. Jadi CRM itu bisa digunakan sebagai activate customer biar purchase ke kita, sama bisa buat customer itu biar belanja di kita terus gitu. Terus yang kedua, digital marketing itu bisa menggunakan datanya CRM tadi, yang misalnya data diri mereka, terus data behavior mereka, interest mereka, untuk nge-re-engage churn customer. Churn customer itu apa? Churn customer adalah orang-orang yang udah pernah engage sama kita nih. Mereka udah tahu brand kita ada, mereka udah pernah misalnya masukin keranjang Shopee gitu ya, contohnya. Masukin keranjang tapi ternyata nggak jadi bayar. Terus tiba-tiba mereka uninstall app kita. Nah, itu churn customer. Nah, tapi kan kita udah punya nih data mereka siapa gitu. Jadi gimana caranya biar mereka tuh balikan sama kita gitu. Biar mereka tuh balik lagi ke kita dan akhirnya jadi purchase ke kita. Nah, ini bisa pakai CRM juga gitu. Terus CRM data juga bisa buat nge-improve digital ad experience kita. Yang tadi, yang nyambung kayak goals kita itu gimana cara mereka tuh puas gitu pakai produk kita. Nah, ini bisa pakai CRM data dengan cara personalized marketing. Terus CRM sama digital marketing bisa improve cross-sell dan juga upsell. Contoh cross-sell sama upsell nih. Misalnya tadi, si Ibu Budi, itu kan dia ibu rumah tangga tuh. Nah, dia pengen beli pisau untuk motong buah gitu. Nah, terus setelah dia purchase si pisau untuk buah itu, kita bisa langsung cross-sell. Cross-sell ini contohnya apa sih, pasangannya pisau, telenan gitu ya misalnya. Nah, kita nawarin nih rekomendasi telenan yang oke gitu. Nah, itu cross-sell. Atau misalnya upsell nih, oh si Ibu Budi udah beli pisau buah, kita tawarin pisau lain, apa pisau daging, itu kan pasti beda tuh. Pisau daging kan lebih gede. Nah, itu bisa masuk juga kita pakai CRM gitu. Terus next. Nah, ini dia. Ini jadi di CRM ada acquisition sama retention. Yang tadi aku bilang, acquisition itu yang khusus buat yang top funnel itu ya. Jadi dari SEO, dari social media ads, dari social media organik, content marketing, atau misalnya kalian googling, terus biasanya ada product shopping gitu-gitu. Nah, ini kan orang-orang pasti, oh ini ada ternyata barang yang oke gitu. Terus mereka pasti kalau misalnya tertarik akan masuk ke website atau landing page atau bahkan download apps kita gitu. Nah, dari sinilah CRM itu bermula sampai akhirnya mereka purchase dan juga loyal sama kita. Entah kita email terus, entah kita WhatsApp terus, atau kita kasih pesan di push notif atau in-app message, itu bebas. Tentunya kita juga perlu nge-measure apakah performance strategi kita ini udah oke apa belum. Gitu. Next, kita lanjut ke part 2 nih. Jadi, gimana kita mengimplementasi personalized marketing lewat CRM. Nah, ini aku mau nanya lagi ke kalian. Menurut kalian, dalam CRM itu yang paling penting ya cuma email marketing. Ketik 1 kalau setuju, ketik 2 kalau nggak setuju. Oke, dua. Oke, ini udah pinter semua nih. Udah siap jadi CRM semua nih kayaknya nih. Oke, benar guys. Jadi CRM itu nggak cuma email marketing. Nah, sekarang aku mengajak kalian kenalan sama channel-channel CRM. Nah, channel yang biasanya dipakai CRM itu ada email, ada push notif. Push notif itu misalnya kalian lagi main HP, tiba-tiba nongol notif, oh ada voucher Gojek menunggu kamu di sini, voucher 20%. Nah, itu tiba-tiba muncul, itu push notif. Terus ada in-app atau in-web. Nah, in-app itu sebenarnya sama, message misalnya, klaim voucher kamu, tapi kamu mendapatkan message itu ketika kamu masuk ke app-nya. Misalnya, buka app Gojek gitu ya, terus kayak, klaim diskon 20% berakhir hari ini. Nah, itu kan kamu baca message-nya cuma di dalam app-nya itu namanya in-app. Terus ada WhatsApp bisnis, semisal kalian lupa check out, terus apa yang biasanya centang verified gitu, PA-nya. Nah, itu WhatsApp bisnis. Terus ada live chat atau ticket management system. Live chat itu biasanya kalian masuk website, terus misalnya kalian kebingungan, terus nanya CS-nya. Biasanya ada di pojok kanan bawah gitu, ada button buat nanya-nanya, itu live chat. Terus secondary channels yang sekarang mungkin udah jarang dipakai itu ada SMS, ada FB Messengers, robocalls, live chats, sama OTT.
Itu. Nah, terus CRM tools itu apa aja sih? Sebenarnya CRM tools itu banyak banget. Nah, ini beberapa contohnya ya. Ini ada yang buat email marketing, itu contohnya ada MailerLite, ada Mailchimp, ada Customer.io, ini bebas. Kalian mau pilih yang mana, fungsinya sama aja, tinggal bandingin price-nya nanti lebih oke yang mana, ada juga fitur-fiturnya. Terus yang kedua ada CRM tools buat apps gitu. Misalnya kita mau tahu active user kita tuh berapa, terus kita mau tahu berapa orang yang udah ngeklik push notif kita gitu kan. Terus berapa orang yang udah ngeklaim voucher kita. Ini kita bisa track lewat Clevertap, lewat Firebase, lewat Engage gitu. Terus yang ketiga ada third party data integration. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini buat nge-koneksi, nge-integrate gitu ya, nge-koneksikan database kita sama tools-tools macam ini, macam MailerLite, macam Clevertap gitu kan. Misalnya kita punya database di Sheet atau di manapun gitu ya, di BigQ, di BigQuery gitu-gitu. Nah, kita sambungin itu pakai tools-tools ini gitu. Karena kan nggak bisa ya, nggak bisa langsung, sebenarnya bisa langsung di-download, tapi kan nggak mungkin kita manual ekspor impor tiap hari kan, karena ya pasti banyak banget data customer-nya. Makanya biar itu automate, berarti kita perlu tools-tools ini buat nge-passing data gitu. Terus yang terakhir ada integrated CRM and lead management software. Ini biasanya kayak buat sales gitu ya. Semisal kita pengen tahu nih customer ini stage-nya sampai mana. Apakah dia website visit, atau dia udah purchase, atau dia masih kayak istilahnya nge-stuck di keranjang gitu ya. Nge-stuck di keranjang belum maju-maju, itu kita bisa nge-track lewat ini. Salesforce, Zoho, dan juga HubSpot. Gitu. Nah, terus ini WhatsApp Business itu ada app, ada API. Bedanya apa sih? Gitu. Terus kapan kita pakai WhatsApp Business App, kapan kita pakai API. Nah, WhatsApp Business App itu biasanya dipakai buat small business gitu. Misalnya kalian buka UMKM gitu ya, buka UMKM makanan, itu kan kayak ya usaha kecil-kecilan dulu itu pakai ini WhatsApp Business App nggak apa-apa. Dia cuma bisa dipakai one user doang. Terus kalau WhatsApp Business API ini buat company-company gede gitu ya, yang biasanya ada checklist verified gitu, terus bisa dipakai multiple users gitu ya, karena kan adminnya nggak mungkin satu. Terus dia bisa business system integration gitu. Jadi business system integration itu kayak contohnya kita bisa ngambil data-data gitu dari sini buat kita integrate ke channel lain gitu, ke email atau ke SMS atau push app, notif app gitu-gitu. Ini dia oke dipakai untuk misalnya kita punya event, terus pengen nge-remind mereka gitu ya. Misalnya H-1 jam event dimulai, kita nge-remind lewat WA gitu. Jangan lupa ya, join acaranya kan dimulai 1 jam lagi, contohnya gitu. Terus misalnya kita mau ngasih info tentang produk kita. Biasanya kalian kalau misalnya WA yang ada verified-nya itu kan ada katalog-katalog gitu kan. Kalau misalnya diklik profilnya. Terus atau misalnya send urgent atau important information. Nah, ini sebenarnya bisa dipakai semisal nih, misal dipakai sama PLN buat jaringan akan maintenance pada pukul ini gitu kan. Jadi kayak itu kan sebenarnya urgent information yang kita tuh oh iya, berarti kita harus siap-siap nih kalau misalnya listriknya mati tiba-tiba gitu kan. Nah, tapi tentunya ada keuntungan dan juga kekurangan di app WhatsApp. Pros-nya apa? Pros-nya itu dia high engagement sama conversion. Kayak pasti semua orang buka WA nggak sih? Gitu kan. Terus dia less kompetitif. Kenapa WhatsApp API less kompetitif? Karena harganya mahal. Jadi jarang yang orang pakai WhatsApp API gitu, kecuali kayak company-company yang udah besar gitu ya. Terus only require creative copywriting. Jadi kita cuma butuh copywriting yang kreatif gitu buat nge-attract orang-orang beli produk kita atau ikut event kita. Terus cons-nya apa? Tentunya perlu development work karena API gitu ya. Jadi kayak perlu nyambungin coding-coding tipis-tipis gitulah ya. Terus yang kedua, mungkin beberapa orang ngerasa WA itu pribadi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba dikasih kayak
jualan gitu ya, dijejelin jualan gitu kan kayak, iya apaan sih, ganggu banget, padahal WA kan privacy gitu-gitu. Mungkin beberapa orang kan merasa terganggu dengan itu. Dan juga yang ketiga, kita nggak bisa langsung ngirim pesan itu, karena pesan-pesan marketing itu kita perlu dapat approval dari Facebook. Jadi misal ada typo dikit, misalnya nih template message-nya udah di-approve, tapi aduh waktu dicek ternyata ada typo gitu kan. Terus itu tuh ya kita perlu bikin lagi, perlu ngajuin lagi ke Facebook. Jadi kayak time consuming banget kan buat dapat approval dari Facebook-nya itu. Gitu. Nah, tadi aku udah nyebutin beberapa channel-channel CRM. Terus gimana sih cara kita tuh biar kita tuh tahu kapan pakai push notif, kapan pakai email, kapan pakai in-app gitu kan. Nah, ini kita bisa sortir gitu ya berdasarkan customer data availability. Contohnya kebanyakan datanya isinya email doang atau phone number doang atau mereka punya dua-duanya gitu. Terus lihat lagi dari level of urgency. Kayak biasanya kalau WA kan pasti lebih cepat dilihat daripada email. Terus yang ketiga, dari seberapa kompleks konten kita, seberapa banyak konten kita. Terus yang terakhir ada previous user behavior data. Contohnya, orang ini kapan ya terakhir buka email kita, orang ini terakhir kapan ya buka app kita, gitu. Jadi ini aku udah bikin kayak dari urgensinya sama dari kontennya, itu misalnya kita urgensinya kayak, ini urgent banget nih, harus tahu nih audiensnya, harus cepet tahu, terus kontennya ternyata banyak, ya kan nggak mungkin ya kita pakai push notif atau WA gitu, karena pasti terbatas karakternya, jadi kita pakai email. Kalau misalnya dia urgent banget, terus simple konten, kita cuma butuh 2-3 baris buat ngasih tahu, kita pakai push notif. Terus misal dia nggak urgent-urgent banget, terus kontennya simple, nggak banyak gitu, in-app message. Karena message ini kan bakal muncul kalau kita buka app-nya. Terus yang terakhir, misal dia urgensinya nggak rendah gitu ya, terus kontennya banyak, kita pakai newsletter. Newsletter ini biasanya lewat email gitu ya. Lewat email dia bisa weekly, bisa bi-weekly, atau monthly gitu. Tergantung industrinya. Nah, nih contoh customer segmentation. Ini di sini aku punya 3 orang nih. Yang pertama aku guru Mori. Dia usianya 45, interest-nya sports. Terus last stage dia beli produk kita itu di site visits. Jadi dia udah pernah masuk ke website kita, tapi tiba-tiba keluar. Nggak tahu kenapa. Terus yang kedua ada Shinichi Kudo. Terus dia ini masih muda gitu ya. Terus interest-nya fashion. Terus last stage-nya add to cart. Add to cart berarti dia belum check out kan. Terus kita kan perlu tahu kapan ya, kenapa ya dia nggak purchase gitu. Terus yang ketiga ada Heichi Hattori. Nah, dia ini interest-nya book, usianya 20, last stage-nya purchase. Berarti dia udah pernah purchase ke kita. Terus bagaimana cara kita nge-retain si Heichi ini biar beli ke kita terus. Nah, berarti strategi personalized marketingnya seperti apa? Berarti ini si Kogoro Mori, contohnya yang pertama, biar dia tuh masuk ke website kita, terus lanjut stage sampai purchase, itu berarti yang pertama, website navigasinya harus mudah gitu ya. Jadi harus nggak berbelit gitu, misalnya dia masuk website kita, terus kan otomatis kalau nggak ada navigasi, gitu kan bingung ya, ini apaan gitu, kayak misalnya dia mau nyari sports gitu ya, tapi ternyata barangnya kecampur sama barang peralatan dapur gitu, kan kayak bingung gitu masuk websitenya. Terus optimize the mobile experience. Nah ini yang biasanya orang-orang tuh kayak website developer itu biasanya kurang memperhatikan mobile experience karena mereka kan ngeditnya di laptop kan pasti lewat desktop gitu. Nah kadang tuh suka kelewat mobile experience-nya. Padahal orang-orang kayak customer gitu kan pasti searching atau misalnya cari-cari barang itu di waktu luang kan, which is pasti lebih banyak pakai mobile instead of pakai laptop gitu. Terus yang ketiga ada boost site performance. Misalnya websitenya ini kita buka nge-lag loadingnya lama apa enggak gitu. Itu tuh kan kayak jadi pertimbangan, misalnya nge-lag gitu, aduh nih websitenya lemot banget, terus dia exit gitu. Ya nggak jadi kepo kan sama brand kita gitu. Terus yang kedua, si Shinichi Kudo tadi terakhir dia last stage-nya ada di add to cart.
Nah, terus kenapa dia nggak check out gitu? Kita pastiin lagi nih, CTA button, tombol check out-nya itu tuh udah clear apa belum. Kalian pasti pernah nih, biasanya ada di website-website ilegal gitu ya, yang tombol download-nya tuh banyak banget, sampai kalian bingung, ini download yang asli yang mana sih? Gitu kan. Nah, ini tuh makanya perlu di-clear-kan CTA button yang benar-benar buat check out tuh yang mana. Terus dia bisa kebaca apa enggak gitu. Terus emphasize free shipping. Kita perlu misalnya nih, mungkin bisa jadi si Shinichi Kudo nih nggak jadi check out karena ngerasa ongkirnya mahal banget. Nah, ini bisa di-consider juga buat kita kasih free ongkir gitu. Atau yang ketiga, kita bisa offer save or wishlist option. Atau misalnya, mungkin si Shinichi nggak bisa check out sekarang karena dia belum gajian gitu. Jadi kita kasih dia wishlist dulu biar dia nanti semisal udah gajian bisa langsung check out. Gitu. Terus yang ketiga, Heiji, dia udah pernah purchase gitu kan. Terus gimana caranya biar tetap purchase di kita gitu. Itu yang pertama, setelah dia purchase, kita kasih survei ke dia. Gimana nih customer experience-nya, kayak gimana kamu nyaman nggak menggunakan app kita? Terus apa yang menurutmu kurang dari kita gitu. Terus yang kedua, kita adakan loyalty program. Loyalty program misalnya, selamat kamu sudah berhasil transaksi buku gitu ya. Terus untuk transaksi selanjutnya kamu mendapatkan diskon 20% dan poin ini bisa kamu kumpulkan terus nanti bakal dapat hadiah gitu. Nah, itu kan otomatis akan membuat Heiji akan, oh iya aku mau ngumpulin poin nih. Jadi aku biar dapat hadiah aku harus ngumpulin ini, jadi dia check out ke kita terus. Terus semisal kita tahu di Heiji ini ada barang yang ketinggalan di cart-nya gitu ya, di keranjangnya, jadi kita bisa ingetin lagi, ini ada beberapa barang yang belum kamu check out gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu strategi juga gitu. Nah, terus contoh strategi personalized marketing yang sukses itu kayak gimana sih? Nih, yang pertama ada Starbucks. Nah, mungkin kalian nggak asing gitu ya sama Starbucks Rewards gitu. Di mobile app itu biasanya kan ada. Nah, ini biasanya kan dia nge-personalize rewards-nya gitu ya, kayak ngumpulin stem-stem bintang-bintang ini berdasarkan purchase history sama kayak misalnya mereka purchase terakhir tuh apa. Dia sering beli cafe latte atau americano, itu kan dia tahu kan dari history ordernya. Terus customer juga bisa nge-place order terus bayar lewat aplikasi ini dan juga mendapatkan poin. Nah, ini termasuk strategi personalized marketing. Yang kedua ada Amazon. Amazon ini marketplace juga ya. Jadi ini kita bisa tahu kayak misalnya mereka tuh lagi nyari apa sih customer-nya gitu-gitu dari search history-nya. Jadi nanti semisal kita udah tahu, oh mereka biasanya nge-search buku gitu. Jadi di sini isinya buku-buku semua gitu-gitu. Ini biasanya ya bisa nge-increase engage sama customer juga gitu. Terus yang ketiga, ini biasanya ciwi-ciwi nih, ada Sephora gitu. Di dalam app Sephora itu ada fitur namanya Beauty Insider. Di sini kalian bisa tes gitu ya, skin type-nya apa gitu kan. Terus kayak setelah kita tes, ada muncul yang cocok apa brand-brandnya gitu. Misalnya kulitnya kering atau kulitnya dia berminyak gitu-gitu. Terus di sini kita bisa nyoba virtual makeup gitu. Contohnya kayak gini. Oh, ini kalau dia pakai shade lipstick warna ini, nanti gambarnya seperti apa, itu kita bisa tahu. Ini masuk ke personalized marketing juga. Gitu. Nah, kita udah masuk ke part 3 nih sekarang. Ada best practice dan juga tips. Nah, best practice personalized marketing itu seperti apa? Kamu harus tahu audiens kamu seperti apa. Jadi bayangkan kalian personalized marketing itu kayak PDKT sama orang. Kamu harus tahu dia sukanya apa, dia hobinya apa, gitu-gitu kan. Jadi semisal mereka udah pernah beli ke kita, itu tuh interview mereka. Ya itu tadi, bisa lewat pakai survei, atau kalian mau one-on-one interview, kalau misalnya ada resources-nya cukup ya, itu bisa juga. Terus, data kamu yang harus kamu punya itu harus, apa ya, istilahnya kayak tahu last stage customer kamu tuh di mana life cycle-nya. Apakah dia udah uninstall app kita, udah churn, atau mereka nyangkut tadi kayak si Kogoro Mori, atau kayak Shinichi Kudo, gitu kan. Terus yang ketiga, kita harus selalu improve life cycle journey kita. Misal nih,
tahun ini kita pakai strategi personalized marketing ini berhasil. Belum tentu tahun depan kita pakai ini tuh sama. Pasti akan ada saturated-nya. Jadi kayak kita harus terus improve, harus terus monitor evaluasi performance kita gitu. Terus yang ketiga, use data to create targeted messaging. Nah, kita pakai data profile customer kita untuk yaitu tadi bikin personalized message campaign. Terus yang terakhir, kita harus respect juga customer privacy. Nggak boleh tuh yang kayak apa data-data tiba-tiba jebol, terus tiba-tiba data kita bocor terus ditelepon pinjol-pinjol gitu-gitu. Nah, terus gimana cara kita nge-optimize workflow kita? Yang pertama, kita bikin A/B test. A/B test itu bisa sesimpel ini. Misal kalian punya subject line buat email yang A, itu tuh put urgency. Terus pakai emot gitu ya. Emot kayak pentung-pentung gitu. Diskon 20% akan hangus hari ini. Gitu. Atau yang varian B kayak klaim diskonmu sekarang. Tapi nggak jelas. Terus kenapa kok klaim diskon sekarang gitu kan? Nggak ada kayak batas terakhirnya kapan. Nah, itu kita bisa create A/B test. Terus nanti kita lihat orang-orang banyak yang purchase dari yang konten A atau konten B gitu. Terus make it consist, efektif, dan nggak susah gitu. Jadi bikin itu kayak biar orang-orang paham gitu. Jadi kayak kita tuh mau kayak misalnya kita mengibaratkan diri kita adalah customer. Terus kita baca lagi tuh konten kita. Ini kalau misalnya aku orang awam dan aku sebagai customer baca ini paham apa enggak, langsung nangkep apa enggak gitu. Terus konten holding the big score. Jadi gimana cara kita bikin konten yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus yang terakhir, untuk mengurangi dan apa ya istilahnya, sebagai tindakan preventif agar kita tuh nggak error dalam workflow-nya, dalam misalnya tiba-tiba baru typo, udah di blast nih, udah terlanjur sampai audience, ternyata ada typo, nah itu test everything. Nah aku biasanya kalau bikin WA marketing atau email marketing tuh aku kirim ke email atau WA aku sendiri dulu sebelum aku blast ke orang-orang buat ngetes nih, oh ini ternyata udah oke, ini berarti bisa lanjut buat di blast ke semua audiens gitu. Nah, terus kita udah tahu nih strateginya tadi kan. Terus cara tahu kita itu strateginya berhasil apa enggak tuh gimana? Yang pertama, kita harus nge-measure, harus ngukur gitu ya, sukses dari personalized marketing itu seperti apa. Yang pertama ada setting clear goals dan KPI. KPI ini biasanya dibuat quarterly atau monthly atau yearly, itu tergantung industrinya. Nah, itu tuh kita harus nge-set goals. Kayak contohnya driving sales naik 50% dari bulan lalu contohnya. Terus choosing the right metrics to measure success. Nah, ini matriksnya apa aja? Biasanya di personalized marketing itu tergantung sih. Kayak misalnya email itu ada open rate, ada click rate, ada click through open rate, terus ada conversion rate, tapi biasanya karena kita tujuan akhirnya adalah revenue, kita pakai yang conversion rate gitu. Jadi seberapa banyak orang yang purchase ke kita dibagi jumlah orang yang istilahnya kita kirim email itu. Gitu. Terus tracking and analyzing customer behavior data. Kita harus ngecek kayak customer datanya ini udah benar-benar sesuai apa belum. Terus kita harus tahu juga pentingnya segmentation tadi sama targeting audience, jangan sampai kita salah orang gitu ya. Terus A/B testing dan experimenting yang tadi aku udah sebut juga. Terus monitoring and optimizing campaigns. Nah, ini tadi karena kita bisa sewaktu-waktu tahun ini berhasil, tahun depan ternyata strateginya flop gitu. Jadi kita harus kayak refresh ide-ide baru apa lagi, strategi baru apa lagi yang perlu kita buat gitu. Terus pakai customer feedback sama survei untuk memperbarui data customer gitu. Apakah mereka tuh satisfy sama kita, apakah mereka malah punya pengalaman buruk sama kita, itu kita perlu tahu. Terus calculating the ROI. Nah, ini penting juga karena kan nggak mungkin ya kita jor-joran cost marketing tapi ternyata hasilnya nggak ada gitu. Terus incorporating machine learning and AI. Nah, sekarang kan banyak tuh tools AI yang dia tuh bisa bikin copywriting email gitu, bisa bantu kita. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga buat bikin marketing campaign.
Nah, part yang terakhir ada future trend sama inovasi. Kedepannya si personalized marketing ini bakal gimana sih? Gitu. Nah, aku mau tanya nih sama kalian, menurut kalian personalized marketing tuh bakal tetap ngetren apa enggak sih di beberapa tahun ke depan? Coba dong aku mau tahu nih di kolom chatnya. Gimana menurut kalian? Masih? Wih, masih tetap. Oke, mantap nih. Ini udah paham semua nih kayaknya nih. Ya, betul. Mereka bakal tetap ngetren. Apalagi akhir-akhir ini udah ada ini. Artificial intelligence, ada augmented reality, ada chatbots, ada 5G network, ada data privacy concern, dan juga omnichannel. Ini apa sih? Mungkin kalian beberapa ada yang udah tahu beberapa gitu ya. Tapi mungkin aku ngasih sedikit gambaran ke kalian, ini tuh apa gitu. Yang pertama ada artificial intelligence. Nah, ini yang tadi aku bilang, sekarang AI itu bukannya mempersulit. Mungkin beberapa dari kalian akan takut ya, gimana nanti kalau kalian tuh tergantikan oleh AI gitu. Ternyata enggak, guys. Aku pun kayak merasakan manfaatnya AI ini untuk kebantu bikin copywriting gitu. Contohnya ada ChatGPT gitu-gitu. Itu biasanya tempat brainstormingku gitu ya. Semisal lagi nge-stuck mau nulis apa nih gitu. Nah, ini buat nge-analyze customer data dan juga create more targeted sama personalized marketing message gitu. Terus ini ada beberapa juga, ada yang buat design tools, ada content tools, ada marketing tools. Nah, yang design tools ini bisa juga nih, misalnya kalian mau nyari foto bapak-bapak berkumis mau switch career jadi digital marketer, itu bisa juga tuh nanti dibikinin sama AI-nya gitu. Terus ada augmented reality. Ini tadi yang kayak fiturnya Sephora itu ya, yang kalian bisa nyoba lipstick warna shade-nya apa aja gitu. Terus misalnya kalian ada di filter-filter IG, itu kadang kan ada augmented reality tuh. Yang misalnya tiba-tiba nih ada Pokemon di depan kita, terus kita bisa kayak naruh dia di mana gitu. Terus ini bisa juga dimanfaatkan di marketing. Misalnya kita nyari sofa warna apa ya yang cocok di rumah kita gitu kan. Nah, itu tuh sofa warna coklat kah, putih kah, hitam kah, itu bisa dicoba juga di sini. Kayak gini contohnya. Jadi kayak kita lebih interaktif sama customer. Gitu. Terus yang ketiga ada chatbots. Nah, chatbot ini biasanya kita misalnya bingung nih pakai app ini kayak gimana, itu biasanya ada customer service sama support-nya. Ini contohnya, kayak Shakes & Co ini ya. Misalnya pengen order online, terus ready for some amazing milkshakes. Nah, ini kita kasih beberapa opsi, terus ada co-crunch gitu. Jadi adminnya tuh nggak perlu on 24 jam mantengin chat, ini ada yang nanya apa enggak, ya itu nggak perlu, karena ada botnya gitu. Baru semisal si customer-nya itu masih kebingungan setelah pakai chatbot, itu biasanya dilanjutkan sama admin yang orang beneran gitu, buat membantu jawab permasalahannya mereka. Terus ada 5G networks. Nah, apa hubungannya 5G network sama personalized marketing gitu ya? 5G network itu kayak istilahnya kan dia gede banget gitu ya. Bisa up to 10 giga gitu kan. Nah, itu tuh karena kan customer data tuh banyak banget, bahkan nyampe jutaan gitu ya. Itu tuh kan kita nggak mungkin nyimpen di memori laptop gitu kan, nggak cukup ya. Jadi kita perlu kayak cloud atau kayak Google Drive gitu buat nyimpen big datanya. Nah, itu pentingnya 5G networks. Terus ada data privacy concerns, itu tadi pasti privacy concerns itu bakal terus berkembang. Dan perusahaan pasti akan nyari gimana cara baru buat collect customer data secara transparan, tapi nggak ganggu privasi mereka. Gitu. Terus yang terakhir ada omnichannel. Omnichannel itu integrated customer experience semua channel nih. Contohnya kalian masuk dari website, terus ngisi form, terus tiba-tiba kalian dapat WA gitu. Terima kasih sudah mendaftar. Nah, itu kan pasti kayak perpindahan dari form website ke email sama ke WA itu kan diperlukan omnichannel ini. Jadi gimana caranya di online marketplace, di brick and mortar store, di social networks, di e-commerce site, itu data kita tuh sama gitu. Jadi semisal kita mau beli Sephora gitu ya, di app sama kita misalnya nih
beli di app udah 2 kali. Nah, itu data yang di store-nya, misalnya kita datang ke sana juga harus lama 2 kali. Nah, itulah pentingnya omnichannel itu tadi. Gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari aku. Terus misal kalian pengen belajar lebih dalam lagi tentang CRM sama digital marketing, nah ini mungkin ada beberapa kali dari kalian yang belum tahu Revoyu gitu ya. Jadi Revoyu itu platform kayak buat belajar. Jadi dia largest professional skilling platform. Jadi karena di sini kan era digital ya, kayak semua udah digital gitu. Pasti kayak orang-orang banyak job yang buka tentang skill digital gitu. Di sini Revoyu provide buat ngelatih kalian gimana caranya kalian bisa job ready gitu, bisa siap terjun di industri digital. Nah, yang CRM tadi itu tuh termasuk salah satu modul di digital marketing. Di sini kita tentunya pasti dari beberapa digital marketing experts gitu instrukturnya. Nah, ini dia bedanya Revoyu sama other online courses gitu. Jadi kita di sini kelasnya live, terus ada career preparation session, jadi nggak cuma materi-materi doang gitu ya. Jadi ada gimana caranya bikin CV yang oke buat di digital marketing gitu kan. Terus gimana cara kita tuh portofolionya biar istilahnya kayak aku dulu ikut Revoyu digital marketing juga. Backgroundku kan teknik lingkungan nih. Terus tiba-tiba jadi digital marketing, nggak nyambung banget kan. Makanya aku kayak di sini kayak jadi tahu cara bikin CV yang oke gimana biar orang-orang yang nge-hire aku tuh kayak ngeh gitu. Oh, ternyata nih orang meskipun background-nya bukan digital marketing, itu tuh bisa juga kerja di sini gitu. Itu kita prepare juga di sini. Terus ada dual mentorship juga, jadi kalian nggak belajar sendiri karena ada expert sama mentor yang bakal ngebimbing kalian gitu. Terus tentunya ada career support, projects, virtual internship gitu. Virtual internship itu ya fungsinya buat semisal kalian tuh ada experience di digital marketing gitu. Nah, ini beberapa materi digital marketing gitu ya. Terus kita kan baru belajar yang di CRM ini, beberapa di CRM. Nah, yang lain tuh ada juga nih, yang lain. Ini tadi yang aku bilang, ada job seeking crisis, ada CV building, portfolio, networking, salary negotiation, terus ada mock-up interview. Ini mock-up interview-nya juga bukan abal-abal gitu ya, karena langsung dari HR profesional, dari beberapa perusahaan digital gitu. Terus ada mentoring session, ada review project, biar kalian tuh nge-build portfolio-nya based on project yang kalian bikin, atau kita bantu UMKM gitu ya. Terus ada virtual internship. Nah, kebetulan ada Goto, Telkom itu juga salah satu virtual internship kita gitu. Makanya di sini kita collab juga gitu. Terus kalian setelah lulus dari Revoyu itu nggak bakal dilepasin gitu aja, karena kita ada Revoyu Community. Nah, di sini kita bisa meet up offline sama alumni Revoyu dari beberapa kota, terus kita bisa join Revoyu Club. Nah, Revoyu Club ini ada kayak mirip-mirip Digistar Club ini ya. Jadi kita bisa saling tukar pikiran, diskusi sesama alumni gitu yang ekspertisnya sama. Terus juga memperbanyak koneksi sama instruktur, sama sesama alumni, itu bisa juga. Gitu. Terus ada beberapa job opportunity juga yang kita tuh bisa akses lewat alumni Revoyu Slack channel gitu. Nah, ini beberapa alumni kita kerja di company ini. Jadi nggak cuma di tech company aja, tapi ada di non-tech company sama digital marketing agency. Nah, kebetulan kita lagi ada early bird price gitu ya. Jadi ada diskon, terus ada beberapa payment options. Ini ada fitur-fiturnya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Contoh, kalau yang 6 bulan ini ada yang career preparation-nya, kalau ini cuma skill doang. Terus nggak cuma digital marketing, kita juga ada data analytics, product management, sama software engineering gitu. Jadi kalian bisa kepo-kepoin dulu nih, Revoyu itu kayak gimana, apakah cocok apa enggak gitu. Udah sih, itu aja dari aku. Terima kasih teman-teman udah hadir. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja, atau semisal nanti waktunya nggak cukup, bisa langsung DM di LinkedIn atau di IG-ku, bisa. Gitu. Terima kasih teman-teman. Aku balikin ke Mas Gayuh.
Oke, thank you tadi Kak Rodika, penjelasannya super keren ya, dan juga menambah insight kita di cabang digital marketing yaitu CRM dan juga tadi personalized marketing. Nah, tadi kan juga Kak Rodika sudah menyampaikan panjang lebar dan juga jelas, sangat jelas gitu bahwasanya memang CRM ini memang benar-benar ngetren gitu, dan juga untuk personalized marketing itu juga beberapa tahun ke depan juga ngetren seperti itu ya, dengan adanya AI, terus juga chatbot, terus juga augmented reality dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sekarang ini dibuka nih Q&A time. Nah, tadi kan udah di-spill banyak gitu ya terkait CRM, personalized marketing. Nah, sekarang saatnya nih kalian teman-teman semua partisipan boleh langsung raise hand. Itu udah ada tuh ya raise hand. Cepet banget. Aktif banget Wah, nih. itu. Ini tolong Wih, itu. dicatat ya, moderator yang aktif siapa aja kan nanti Oh, ada hadiah nggak sih? wih, siap-siap. Nah, itu guys, nanti ada hadiah guys untuk penanya terbaik. Nah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini gitu. Nah, ini sudah ada 3. Wow, ini gimana Kak Rodika? Kita keep dulu 3 atau nunggu Ya, lagi nih? keep dulu Kali ada aja. yang masih resen atau gimana? Keep dulu 3, nanti sisanya Keep bisa dulu. nyusul. Oke, mungkin 3 dulu ya. Oke, mungkin bisa di spotlight tadi siapa aja ya 3 itu ya. 3. Yang tadi itu coba yang tadi 3 coba resen lagi. Ini udah masih resen nih, Mbak Bulan, Mas Dwi, Mas Rafael. Oke. Nah, itu dia. Mas Muhammad Dwi, Mas Rafael, dan Kak Bulan ya. Oke, mungkin dari Kak Dwi dulu, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya ke Kak Rodika. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Ya, ya. Dengar, aman. Terima kasih atas waktunya Mas Gayuh dan Mbak Dika ya. Penjelasannya sangat berdaging sekali. Ini Mbak mau nanya mungkin ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan sempat bahas terkait sama geolocation ya. Di situ ada batasan. Mungkin orang bisa aja takut kalau kita kayak terlalu personalize. Kayak misalnya dia udah sampai di lokasi tertentu terus kita mention. Nah, sebenarnya kan emang geolocation itu pasti eh, kita memanfaatkan pembacaan fitur untuk membaca lokasi dari user tersebut gitu kan. Nah, gimana cara kita bisa ngirim pesan ke orang tersebut yang misal kita punya suatu automated automated campaign gitu ya, di mana saat orang masuk lokasi tertentu, terus kita langsung kirim message, dan campaign ini pasti berhubungan dengan, anggaplah ada toko yang ada di lokasi itu, jadi kita mau ngasih tahu orang yang emang masuk ke lokasi tersebut, ayo dong datangin toko kita di alamat ini gitu. Nah, ini sebaiknya pesan seperti apa yang kita kirimkan agar orang tuh nggak takut. Kan tadi takutnya kayak, kok dia bisa tahu sih lokasi gua ada di mana gitu kan. Ya, Oke. terus Terus, satu lagi Mbak. hmm, Eh, Kebetulan saya sekarang posisi di perusahaan ini ya, market property. Nah, ini kan bisnisnya tuh kita nggak, bisnis modelnya bukan berujung pada transaksi ya, tapi lebih ke lead generation. Jadi kita ngumpulin orang-orang yang memang mau cari rumah gitu. Cuma nanti untuk pembeliannya pasti kan langsung ke pihak agensinya atau pihak property developer gitu kan. Nah, ini gimana cara kita bisa nge-track orang tersebut churn di kita atau enggak gitu. Sementara bisa aja orang yang emang nggak balik ke kita tuh antara dia udah beli rumah atau dia emang nggak jadi beli rumah gitu kan. Gimana caranya, mungkin ada masukan dari Mbak Rodike, biar kita bisa tepat gitu dalam menyusun strategi ke depannya. Saat orang ini kita tahu dia udah nggak pernah balik ke kita, tapi kita tahu dia sebenarnya udah beli atau emang dia nggak jadi beli, seperti itu. oke. Terima kasih. Ya, terserah Mas Dwi. Ini mau langsung aku jawab apa gimana nih, Mas Gayu? Ya, boleh. Mungkin langsung Kak Rodika jawab Oh saja. ya. Oke, terima kasih Mas Dwi ini atas pertanyaannya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama itu ya, gimana cara kita pakai geolocation terus agar itu nggak terlalu personalized dan bikin orang takut. Nah, yang pertama, tentunya jangan langsung blast message gitu ya. Orang-orang pasti kalau butuh gitu akan nyari kita. Misalnya nih, kayak Gojek, itu kan dia pakai geolocation kan. Dia pasti kayak current location di mana. Terus kita misalnya mencet near me gitu ya. Bisa mencet near me, baru muncul toko-toko yang terdekat kita yang mana. Nah, itu kan karena dia butuh kita gitu kan. Jadi sebisa mungkin jangan kita terlalu agresif ngirim blast message ke mereka kalau mereka nggak butuh. Gitu sih.
Itu pemanfaatan yang geolocation. Yang kedua, yang transaksi lead generation, cari rumah gitu ya. Nah, kalau cari rumah ini kan pasti beda ya, nggak mungkin check out kayak Shopee langsung, waduh tiba-tiba 1 miliar kan nggak mungkin. Nah, pendekatannya juga tentu beda. Tapi ini bisa personalized marketing juga dengan cara ini sales. Kan pasti misalnya cari rumah gitu ya, itu kan cari rumah itu pasti kan kita approach dulu nih, kayak cari rumah yang lokasinya gimana, terus ini kita ada beberapa rumah gitu kan, kayak nggak mungkin dia kayak check out Shopee. Jadi cara misalnya kita mau nge-track orang tersebut tuh churn apa enggak, terus dia udah beli rumah apa belum ya dengan cara interview mereka satu-satu gitu. Jadi kalau misalnya tim industri yang bekerja di properti itu harus punya tim BD yang banyak, tim sales yang banyak. Karena orang pasti beli rumah dengan harga segitu mahal, itu pasti butuh kayak istilahnya trust dulu kan, butuh percaya sama kita. Kalau kita tuh nggak nipu. Itu dengan cara apa? Dengan cara ya kita harus misalnya mereka mau nanya apa-apa, ya kita harus jawab. Dan itu harus orang beneran, nggak bisa pakai yang bot gitu kan. Itu sih. Jadi cara tahu dia udah churn apa enggak, udah beli rumah apa belum, akhirnya ya tanya aja, survei ke dia gitu. Jadinya gimana Kak? Apakah ada yang kurang gitu dengan properti kita atau kebutuhan apa yang belum kita provide gitu. Ya udah tanya aja langsung. Gitu. Gimana? Apakah ada follow up question? Eh, Terima kasih Mbak Rodika untuk jawabannya. Untuk yang kedua sudah cukup jelas ya. Jadi emang butuh tim direct salesnya lah ya untuk bisa langsung interview. Terus kalau yang pertama berarti si message-nya itu mungkin lebih ke arah general ya untuk si yang geolocation. Maksudnya message-nya kita nggak boleh terlalu intrinsic banget, tapi nanti kita bisa lakukan personalisasi itu atau hyper personalisasi mungkin setelah dia masuk ke dalam aplikasinya ya. Yes, betul. Oke. Gitu. Sip. Oke. Terima kasih Makasih. banyak. Ya, makasih juga Mas Dwi. Oke, Siapa nih selanjutnya? thank you Kak Dwi. Sekarang mungkin Kak Rafael Albertus ya. Jadi untuk pertanyaan, jadi ini berhubung di Slido juga ya. Slido banyak banget nih pertanyaan. Jadi nanti untuk Kak Rafael dan Kak Bulan pertanyaannya satu aja ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya. Jadi satu aja gitu untuk pertanyaan yang dilontarkan ke Kak Rodika gitu. Jadi ini untuk Kak Rafael dulu. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya belum bisa on cam pada saat ini karena ada kendala dalam kamera saya. Sebelumnya saya ingin bertanya, dan saya juga ingin mengapresiasi atas pemaparan materi yang telah diberikan sangat-sangat baik dan juga dapat dimengerti. Lalu pertanyaan saya adalah, tadi kan dijelaskan oleh Kak Rodika kalau misalkan kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita dalam personalized marketing, mungkin seperti brainstorming dengan ChatGPT tadi, dan juga mungkin fungsi-fungsi lainnya. Tapi dapat kita lihat dari sisi lain tuh, kalau misalkan teknologi ini juga akan menyingkirkan kita sebagai manusia, di mana posisi kita juga bisa tergantikan dan lapangan kerja kita akan semakin menyempit. Oleh karena itu, dengan kondisi dan kasus seperti itu, bagaimana cara kita menyikapi teknologi yang sering berkembang, dan juga bagaimana kita memaksimalkan fungsi dari teknologi tersebut untuk membantu kita dalam personalized marketing tadi. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Oke. Thank you banget Mas Rafael nih, pertanyaannya bagus banget ya tentang AI. Jadi gimana cara kita istilahnya biar nggak kalah gitu sama AI. Nah, jadi gini, AI itu bantu kita, tapi AI itu nggak sempurna gitu. Jadi karena AI kan kayak mengumpulkan data-data dari Google terus di-craft jadi satu. Contohnya, aku biasanya brainstorming sama ChatGPT buat bikin konten email. Nah, itu tuh aku pakai kalau bahasa Inggris masih oke lah. Tapi setelah ditranslate ke bahasa Indonesia, hancur-hancuran. Udah kayak Google Translate persis gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau misalnya kita bahas dari segi copywriting, itu bagi copywriter itu justru membantu.
Karena apa? Copywriter tuh masih ada fungsinya buat istilahnya moles lagi tuh, ngepoles lagi bahasa-bahasanya biar lebih enak dibaca, lebih engage gitu. Kan nggak mungkin ya, semisal tadi kayak bahasa gaul gitu, kayak bahasa gaul tapi kalau misalnya di AI jatuhnya jadi gaul banget, jadi kayak cringe gitu kan, apaan sih ini gitu. Nah itu cara kita menyeimbangkan itu ya kita butuh copywriter-nya itu tadi gitu. Terus cara misalnya biar kita menyikapi perkembangannya dan kondisi kasus tersebut, yaitu tadi kita harus cari skill yang kita pertama harus tahu expertise kita di mana, kita kuatnya di mana. Terus yang kedua, kita juga harus ikut berkembang, karena AI akan terus berkembang, jadi kayak gimana ya caranya biar kita tuh nggak kalah sama AI, ya dengan cara memperdalam skill gitu. Memperdalam skill yang istilahnya belum dipunya sama AI, sama buatan manusia gitu. Terus pernah juga nih aku pakai AI buat nyari gambar desain gitu ya, desain yang nggak ada di Google. Nah itu tuh kan kayak desainnya tuh masih anjur, yang matanya satu atas satu bawah, terus matanya nggak ada, hilang misalnya gambar orangnya kayak gitu. Itu tuh juga masih belum sempurna sebenarnya. Jadi kayak ya kita masih belum kalah sama AI gitu. Dan pastinya buatan manusia juga lebih lebih sempurna gitu dibanding AI. Gitu sih. Mungkin ada follow up question gitu dari Mas Rafael. Oke, jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah AI ini bisa digunakan untuk menjadi wadah ide dari apa yang kita pikirkan, dan kita sebagai manusia adalah tugas kita untuk menyempurnakan ide tersebut, ide yang telah dipaparkan oleh AI itu sendiri. Oke, Iya. mungkin cukup pertanyaan dasar dari saya. Terima kasih, Kak Rodika. Oke, terima kasih juga Rafael. Oke. Oke, thank you tadi Kak Rafael dan Kak Rodika juga atas jawabannya. Nah, ini last question ya untuk yang open mic, karena setelah ini kita akan go to Slido. Jadi untuk Kak Bulan Lestari, monggo silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Kak. Apakah suara saya telah terdengar? Ya, terdengar. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak untuk sesi pemaparan materi. Perkenalkan, nama saya Bulan dari Open Veteran, dan saya akan teman saya yang merintis usaha. Dan saya cukup kebingungan untuk mencari buyer atau usaha yang baru Kak, ketika kita hendak menarik audiens atau calon buyer. Sebaiknya apa yang kita lakukan Kak di sosial media terutama? Apakah kita harus meningkatkan iklan atau kita ngeblas di message DM seperti itu Kak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Kakak. Oke. Oke, jadi ini baru merintis usaha gitu ya. Otomatis baru merintis usaha itu pasti butuh awareness dari orang-orang. Kan terus butuh kayak nge-build trust-nya dari orang-orang biar mau beli di kita. Misalnya contoh produk makanan, berarti kita harus pastikan produk makanan itu enak gitu. Nah, berarti sorry kalau boleh tahu Mbak Bulan ini usahanya di bidang apa? Usahanya buka jasa wisata sambil edukasi keliling seperti itu Kak. Oke, kita ambil contoh jasa wisata gitu ya. Berarti ya contohnya adalah kita kayak berber di Instagram organik dulu. Kita bikin Instagram profile yang oke dulu, yang sekiranya kita bisa nge-build trust-nya orang. Terus bisa juga ajak teman-teman pakai jasa kita dulu sebagai testimoni gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin ngajak orang yang nggak kita kenal buat nyoba gitu kan, pasti takut ditipu gitu. Kita ajak teman dulu, terus nanti minta tolong temannya buat nanti tolong review ya jasaku ini oke apa enggak buat khalayak orang. Terus kamu nanya dulu temanmu yang otomatis sudah kenal kamu dulu, itu kayak apa ya yang perlu diimprove lagi. Nah sekiranya kamu udah improve, barulah kamu bisa nge-reach orang luar, nge-reach lewat Instagram post, Facebook ads gitu-gitu, atau misalnya collab sama KOL, sama influencer, itu bisa juga. Nah, collab sama influencer, terus Facebook ads, terus kita nge-post story, itu kan baru orang-orang aware sama brand kita. Nah, setelah aware, itu baru kita nge-DM-in, kayak, terima kasih kakak udah
follow kita atau udah tertarik sama jasa wisata kita gitu kan. Terus kamu baru nawarin produknya. Jadi jangan langsung nge-blast ke orang-orang stranger yang dia tuh belum tahu kamu tuh siapa gitu. Karena kan pasti orang-orang bakal takut ya. Ini orang kenapa tiba-tiba DM gitu sih. Jadi build yang kuat dulu konten di Instagram kamu. Terus pastiin ada orang yang pernah pakai jasa kamu, improve produk kamu dulu, jasa kamu, terus baru nanti kalau misalnya udah oke semua, baru deh kamu ngiklanin gitu. Gimana Mbak Bulan? Sudah terjawab? Sudah Kak, berarti kita harus utamakan brand kita dulu ya Kak, baru kita nge-reach out marketing ke yang lain-lain begitu. Yes, betul. Baik Kak, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi menutup pertanyaan open mic ya. Nah, ini sekarang kita beralih ke Slido nih. Monggo bisa di Slido. Ini karena ada pertanyaan juga di Slido. Operator, halo, mungkin bisa next. Nah, wow. Oke, wah, ini. Jadi Kak Rodika, jadi untuk di Slido ini nanti ada 2 pertanyaan aja gitu. Nanti saya bacakan, terus nanti Kak Rodika jawab ya, karena juga waktunya terbatas seperti itu Kak Rodika. Jadi mungkin dari 2 paling atas ya gitu. Yang pertama itu dalam membuat automation. Nah, step by step dalam menentukan logic dari setiap automation itu seperti apa ya Kak, based on pengalamannya Kakak. Nah, itu monggo Kak Rodika bisa dijawab dulu pertanyaan pertama. Oke, based on pengalamanku, berarti ini case study-nya Revoyu ya. Jadi step by step menentukan logiknya di setiap automation itu seperti apa. Nah, kita bayangkan aja nih, kita sebagai customer. Terus flow-nya biar soft gitu ya, biar kayak kita mengiringi setiap perjalanan customer sampai mereka mau enroll di Revoyu itu, gimana caranya biar kayak sesmooth mungkin. Jadi menentukan logiknya adalah orang daftar form pasti udah tahu Revoyu itu jualan apa. Baru dia daftar lewat form, terus masuk. Nah, logik pertama adalah kita punya datanya, data usianya, data dia udah bekerja apa belum, terus data dia itu misalnya lagi nyari kerja atau pengen upskilling aja. Nah, itu baru kita tentukan customer segmentation-nya. Dia termasuk segmentasi apa? Fresh graduate kah? Career switcher kah? Atau bahkan business owner. Baru kita kirim emailnya. Email atau WA. Emailnya itu apa? Emailnya adalah welcome message setelah daftar. Kalau buat fresh graduate, pastikan dia adalah orang-orang yang belum berpengalaman kerja. Otomatis kita kasih kayak istilahnya tentang kontennya itu tentang cara kamu bisa ke hire di pekerjaan pertama kamu. Itu isi kontennya. Terus yang kedua, kita share tentang testimoni alumni Revoyu yang profilnya sesuai kayak mereka, yang sesama fresh graduate, dan juga sesuai, misalnya mereka daftar digital marketing, berarti profil alumni Revoyu digital marketing yang dia fresh graduate, terus dia ke hire sebagai digital marketer. Nah tuh. Terus selanjutnya setelah mereka baca, itu kan step selanjutnya adalah initial submission test-nya Revoyu. Nah, udah tuh. Terus kan kita ada tim sales-nya juga yang bakal nge-approach dia. Nah, terus nanti pasti akan tektokan tim sales-nya. Terus nanti misal dia lanjut, udah submit tes, kita lihat logik kedua. Apakah dia lolos tes apa enggak. Kalau enggak lolos tes, kita enggak langsung buang gitu aja. Kita keep mereka. Kita ada program gratis juga di Revoyu, namanya mini course. Itu program belajar singkat 10 hari gitu ya. Itu tuh kita arahin dulu ke sana buat belajar fundamentalnya dulu, biar mereka belajar yang gratis dulu. Baru nanti misal mereka udah selesai yang mini course itu, kita tawarin lagi buat tes ulang di Revoyu gitu. Terus misal mereka yang udah lolos tes, ya berarti langsung lanjut ke tahap berikutnya. Itu terus sampai step yang akhirnya
mereka dapat oversend buat akhirnya deal sama kita. Tapi misal mereka akhirnya udah sampai tahap terakhir tapi nggak deal sama kita, akhirnya dia close loss. Close loss itu adalah orang-orang yang nggak jadi bayar ke kita itu ya. Itu kita tanyain reasonnya kenapa. Nah, itu yang nanya reasonnya siapa? Yang itu pastinya dari sales gitu ya. Dari tim salesnya itu tadi pasti karena mereka udah sempet tektokan di awal, yaitu tim salesnya yang nanya, kenapa kamu nggak jadi? Terus nanti, oh ternyata jadwalnya tabrakan gitu kan. Ternyata dia ada project yang dia tuh nggak bisa ikut kelasnya. Otomatis kita tulis tuh reasonnya kenapa. Terus kita kelompokin orang-orang yang dia tuh berarti masuk kategori time management. Berarti time management mereka nggak bisa nabrak gitu. Ada juga yang misalnya, oh mereka ada kendala biaya gitu. Kita masuk ke cross kategori yang financial. Nah itu nanti bakal beda lagi approach-nya. Wah ini panjang sih. Approach-nya misalnya dia masalah financial, berarti kita tawarkan lagi. Ini kita bisa nyicil bayarnya gitu. Atau misal dia masalah time management, berarti oh kalau misalnya kakak ikut batch selanjutnya bisa apa enggak gitu. Nah itu ada approach-nya lagi di emailnya. Gitu sih logiknya. Oke, nah mungkin itu ini adalah pertanyaan terakhir di Slido. Tadi kan anonimus gitu ya. Nah, ini coba yang ada namanya gitu ya, dari R. Nah, bagaimana cara meyakinkan orang untuk membeli produk kita, tapi produk kita itu masuknya mahal, tapi memberikan benefit yang besar. Nah, itu bagaimana Kak dalam mengatasi hal tersebut? Pertanyaan bagus. Karena sebetulnya ini case-nya di review banget. Karena review terkenal mahal gitu ya, padahal benefitnya gede banget. Nah, caranya kita meyakinkan orang itu bahwa benefit yang mereka dapat itu bakal gede adalah dengan menampilkan ROI. Kita gimana caranya bikin kayak istilahnya message campaign ke mereka. ROI-nya tuh kamu tetap bakal untung meskipun keluar uang di awal besar. Contohnya review tadi harganya 14 juta ya. 14 juta itu kan buat 6 bulan. Berarti kita 14 juta per 6 bulan gitu kan. Berarti ya let's say 2,5 lah per bulan. Tapi kamu nanti kalau udah ke hire, gajimu tuh udah nutup gitu loh. Gajimu tuh udah nutup dalam sebulan 2 bulan gitu. Jadi kan benefitnya pasti lebih besar daripada uang yang kita keluarkan untuk ke depannya. Terus misalnya apa kayak kamu ke hire dapat gaji gitu kan. Ya itu tadi kayak anggap kita harus bisa meyakinkan customer bahwa itu investasi gitu. Oke. Oke, ya, terima kasih Kak Rodika tadi atas jawabannya yang tadi udah menanggapi yang open mic maupun menanggapi yang di Slido. Nah, sekarang ini kita akan beralih ke games nih. Ini tadi kan kita udah menyimak ya penjelasan Kak Rodika terus sudah jawab. Nah, ini yang terakhir sebelum nantinya foto bareng. Nah, jangan lupa nanti juga ada foto bareng di akhir guys. Nah, ini kita game dulu. Nah, gitu. Nah, untuk game ya, itu di Quizzes ya, betul ya, teman operator. Nah, nanti kalian rename ya, pakai nama asli. Jangan nama 123 OC gitu. Nah, itu kan nggak tahu ini siapa 123 OC atau nama anonimus gitu kan kita nggak tahu nama aslinya sama siapa gitu. Jadi nanti di game ini, nah ini dia udah muncul ya di layar kaca kalian. Itu nanti kalian apa harus rename nama asli kalian ya kayak aku nih Gayu Laksono Wiguna, nama panjang gitu. Jadi nanti ketika kalian menang game, nah ini kayaknya nih ada hadiah guys. Nah, selain tadi penanya terbaik, ini juga ada hadiah di sesi game ini. Jadi ya game-game ini ya lumayan lah hadiahnya bisa buat beli martabak gitu ya, buat di rumah gitu nanti malam gitu. Pokoknya lumayan lah gitu. Nah, gitu. Nah, ini udah ada ya joinmyquiz.com passwordnya 966281. Nah, coba kalian masukin dulu itu ya name-nya itu join my quiz sama passwordnya gitu. Terus di rename. Nah, oh ya betul, bagi teman-teman yang masih tadi belum kesampaian nanya ke Kak Rodika itu bisa lewat Instagramnya Kak Rodika ya Kak. Jadi bisa kunjungi Instagramnya, bisa lewat DM, terus juga bisa LinkedIn nih. Nah ini kan bisa sekalian connect gitu ya ke Kak Rodika seperti itu. Nah
Oke, kembali lagi ke game. Jadi kalian gimana? Ada kendala nggak masuk ke game kuisis ini? Apa so far aman? Gimana gimana? Boleh boleh boleh. Kita ini santai aja. Apalagi udah sampai game, jadi udah santai banget lah ini. Gitu. Jadi nggak apa-apa. Kita seru-seruan. Kodenya nggak valid kak di aku. Wow. Nah itu teman operator, tolong itu ada yang nggak valid. Nah itu ada lagi tuh. Oh udah 2 orang nih yang nggak valid kodenya. Sama. Banyak juga ya. Nah, benar ya teman-teman, ini masih diperbarui dulu terkait password gitu. Nanti akan ada pemberitahuan mungkin, tapi kalian coba-coba dulu ya, gitu barangkali bisa. Nah, itu tuh yang terbaru tuh di kolom chat teman-teman. Coba cek kolom chat. Nah, itu dari Kak Serin. Nah, itu udah disediakan linknya, website, terus juga password ya. Passwordnya tuh 022374. Nah, coba silahkan nih kalian bisa nggak nih pakai yang ini? Semoga bisa ya, gitu. Karena kita mau seru-seruan nih. Gitu. Nggak bisa, Kak? Oh, tidak bisa. Waduh, bentar-bentar ya. Bentar. Yang lain? Sama, nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Linknya nggak bisa dibuka. Oh, oke, oke, oke. Bentar ya, teman-teman. Ini masih mau diurus lagi sama operator gitu ya. Barangkali, oh bisa. Oh, udah bisa. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah, udah gitu loh. Ini Pak, aku mau make sure ya. Ini bisa beneran kan? Nah, itu passwordnya tuh. Udah sampai di anu sama Kak Yustianto. 022374. Bisa ya? Kalau misalnya masih nggak bisa, nggak apa-apa. Misalnya ada yang belum bisa nih 2 orang, Kak maaf nggak bisa. Kalau teman-teman nggak bisa link websitenya langsung type aja di Google. Nah itu tuh solusi tuh. Nah bagus, thank you Kak Dery ya. Kak Dery ini tadi yang nanya di Slido, aku masih ingat banget nih. Belum bisa Kak. Coba itu di copy paste gitu ya di Google Chrome atau Mozilla gitu barangkali bisa ngelink gitu. Oke. Coba minta tolong Kak Sherin bisa soalnya ini bisa di reshare lagi ya. Oh itu udah tuh di share share screen. Tuh, mohon maaf kodenya ya di kolom chat juga tuh 022374 itu kodenya guys ya. Ini udah juga nampak di share screen linknya dan juga kodenya gitu. Gimana? Ini kayaknya udah pada lumayan ya. Oh iya, yang masih pakai nama pendek kayak itu Yusril apa itu punten ya. Mohon maaf di rename jadi nama panjang gitu. Siapa tahu kan Yusril dapat hadiah habis ini gitu loh. Jadi kan kita biar tidak kesusahan nyari namanya tuh kan yang punya nama Yusril banyak ya gitu. Nah, terus juga ada Fauzan nih, Fauzan juga ya. Kalau bisa pakai nama panjang juga dari R juga. Nah, dari R-nya tuh apa? Nah, itu mungkin dikasih lanjutannya gitu. Belum bisa juga. Waduh. Tapi udah di ini. Tuh ada yang bisa, ada yang belum bisa. Gimana nih kakak-kakak operator? Bentar Kak ganti nama dulu. Oh, siap. Nah, gitu. Ini juga Kak Yusri 12 nih ganti nama. Bukan ganti nama, sorry. Diperpanjang ya. Kalau punya nama panjang pakai nama panjang gitu ya. Ini juga nih Kak, Medi FS. FS-nya tuh apa? Nah, itu dikasih kepanjangan tuh. Jadi jangan singkatan gitu. Nanti nggak tahu nih, nanti yang panitia bagian bagi-bagi saldo link aja bingung nih. Yang mana ini? Medi FS tuh siapa gitu kan. Gitu. Nah, tuh Kak Dery tuh. Nah, Dery Ramadan Abdus Salam kalau nggak salah itu. Nah, kayak gitu guys. Ini juga ada John. Waduh, John itu banyak, guys. Jadi tolong ya, di nama panjang. Itu kayak Siti Nur Sakinah. Nah, itu kan nama panjang tuh. Gitu. Kalau dan juga jangan nanggung ya, kayak ini Hanate, T-nya itu siapa gitu. Apakah Tasya atau siapa gitu. Jadi nanti tim bagi-bagi hadiah link aja tuh bisa, oh ini yang tadi ikut kuis ya. Nah, gitu loh, guys. Gitu. Jadi tolong yang punya nama panjang tolong pakai nama panjangnya ya gitu. Jangan nama panggilan gitu. Siapa tahu kan menang hadiah gitu. Ini gimana? Ada yang masih nggak bisa nggak? Tuh udah dikirim Kak Dika, Kak Andika Nuriski itu di kolom chat. Coba pakai link ini ya. Nah, kalau masih nggak bisa, bisa coba langsung search manual di Google. Tuh udah diarahin, bisa. Wah, gitu. Nah,
Tapi yang masih belum nggak bisa ini ya, pakai nama pendek aja Kak, cek grup. Oh, oke, oke nggak apa-apa. Oke, jadi nanti untuk game ya, 1 menit lagi dimulai. Jadi mohon dipersiapkan mentalnya. Nggak ada yang, kok soalnya ini fun ini, kita fun gitu ya. Nah, tapi yang apa namanya bisa jadi nanti ada yang dapat hadiah gitu. Jadi udah fun dapat hadiah gitu. Jadi 1 menit lagi. Nah, jadi ini udah 14.35 karena udah 14.35 gitu dan supaya tidak sore-sore banget karena habis ini kan udah sore terus maghrib malam besok Senin gitu ya. Jadi udah kerja lagi gitu. Jadi oke bisa dimulai aja gamenya tanpa berlama-lama. Start start start. Wah, oke. Let's go. Oke. 3, 2, 1. Nah, go. Siap nih. Apakah itu? Nah, ini ada leaderboard-nya guys ya. Jadi ini kelihatan peringkat yang terbaik siapa, yang paling nggak baik siapa nih. Nah, ini ada skornya juga nih guys. Gitu. Jadi kita bisa melihat ya siapa yang nanti yang tertinggi dan siapa yang paling buncit nanti ya. Gitu. Wow, tuh salip-salipan tuh. Kak Bulan yang tadi di bawah jadi nomor 3. Kak Yusri 1 2. Jadi ke bawah lagi Kak Yusri. Ayo dibalap lagi tuh Kak Yusri. Nah, itu Kak Hanate tadi ya. Nah, tuh. Ayo pertahankan Kak Hana, peringkat 1. Barangkali dapat apa ya nih ya, GoPay 700.000 gitu kan lumayan ya. Buat malam-malam malam Senin gitu sebelum Seninnya kerja gitu ya, buat penyemangat gitu ya. Gitu. Nah, wow. Oh, Kak Hana tuh jadi nomor 5. Waduh. Ayo Kak disalip lagi tuh Kak Ana sekarang. Gantinya Hana, Ana gitu sekarang ya. Ana Sari Asabul tuh. Waduh. Wah, akhirnya Kak Ana Sari dibalap nih sama Kak Hana lagi luar biasa Kak Hana. Dia emang nggak mau kalah nih. Emang pengen GoPay 700.000 nih Kak Hana ini kelihatan ini. Aduh, tapi peringkat 3 lagi Kak Hana. Ayo tuh disalip Siti Wahyuni tuh Kak Hana. Kok aku jadi supporternya Kak Hana ya lama-lama ya? Coba aku ganti ini deh. Kak Rafael lah, ini tadi yang nanya nih, penanya kedua. Ayo Kak Rafael Albertus nomor 4 nih. Ayo bisa Kak disalip tuh Kak siapa? Kak Sinta disalip tuh. Wah, ini siapa lagi Kak Hanate. Wah, Kak Hanate itu emang dia sangat-sangat bersaing ya. Tadi 1 4 3, sekarang 3 lagi. Nah, Kak dari Ramadan nih yang tadi udah rename. Nah, itu Kak disalip Kak. Ayo Kak, jadi nomor 1 Kak. Kak Sinta nih kayaknya ya yang mengungguli kalian semua ya. Kak John, Chris. Nah, ayo Kak John. Ini Kak John perlahan mulai naik nih. Kelihatan namanya nih. Kak Rafael, nah gitu dong Kak. Udah tadi nanya, pertanyaannya bagus, tambah ini gamenya nomor 1. Nah, ini nanti mungkin Kak Rafael habis ini dapat GoPay 1 juta kali ya Kak ya. Gitu. Karena tadi udah nanya bagus nih nomor 1 gamenya gitu ya. Nah, terus ini Kak Hanate. Nah, Kak Hanate mulai turun, akhirnya naik perlahan. Terus Kak Sinta, waduh. Tapi poinnya Kak Rafael 9.000 sekian ya, agaknya agak-agak banyak juga ya guys ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya Kak Hana atau Kak Dari pengen tetap kekeh nomor 1, ayo salip Kak Rafael sekarang juga gitu. Tapi Kak Rafael udah 11.000 ya guys ya. Ini nomor 2 aja 7.000 gitu. Ini gimana nih? Waduh, apakah trofinya kita kasih langsung ke Kak Rafael aja nih? Kak Hana langsung peringkat 2. Emang Kak Hana ini siapa ya T-nya itu? Penasaran deh. Sangat-sangat kompetitif orangnya. Mantap. Kak Rafael. Waduh, Kak Rafael 13.000. Ini Kak Rafael dari bawah loh guys ya. Kak Rafael dari bawah tadi. Tiba-tiba nomor 1 poinnya langsung melejit. Nah, ini udah mau, luar biasa Kak Rafael, luar biasa. 14.000, Kak 15.000 Kak. 15.000 nanggung tuh Kak. Tinggal 450 poin jadi 15.000 Kak. Ayo Kak. Nah, tuh dinaikin aja Kak. Nah, tuh naik 1.000 malah dah 15.000 mau 16.000 nih. Nah, emang luar biasa Kak Rafael. Udah dapat GoPay 1 juta ya Kak ya abis ini Kak ya. Aduh, luar biasa banget nih. Kak Hana, aduh mohon maaf Kak Hana kok jadi peringkat 4 ya. Jadi peringkat 5. Sinta tuh nggak mau kalah Sinta. Nur Ahmad tuh, tadi Nur Ahmad ini siapa? Nggak aku spill, tahu-tahu nomor 2 ini guys ya. Memang ini luar biasa nih ya. Ini lebih cerdas cermat ini ya. Kak Fatia, tadi Kak Fatia juga nggak tak spill tiba-tiba nomor 2. Tapi kalau untuk Kak Rafael udah di zona nyaman ya Kak ya. Wah, Anda ini luar biasa tadi tuh. Udah pertanyaannya bagus, terus juga ini di game nomor 1. Waduh, memang nanti hadiahnya nggak bakal ketukar Kak ya.
Kak Rafael, luar biasa Kak Rafael. Kak Fatia, Kak Hana gimana? Apakah udah nyerah Kak Hana? Oh, Kak Hana disalib nih perlahan sama Kak Bimo. Waduh, Kak Bimo nih. Waduh. Wis. Berapa sih ini partisipannya? Oh, banyak juga ya. Wah, luar biasa emang. Luar biasa ini. Kompetitif, sangat kompetitif ini ya. Sangat kompetitif itu ya. Wah, luar biasa. Kak Rafael, pemuncak klasmennya dengan poin skor 15.860. Wah, Kak Hanate jadi nomor 7. Tadi naik terus dia turun nih. Kak Sinta mana nih Kak Sinta? Oh, Kak Sinta malah di bawahnya nomor 9. Aduh, Kak Sinta, nggak apa-apa Kak Sinta, nanti next ikut ini lagi ya gitu. Siapa tahu bisa nomor 1 gitu terusan gitu. Oh, disalip lagi nih sama Kak Femil, Kak Sinta ya. Aduh Kak Sinta, mohon maaf Kak Sinta, jadi nggak kelihatan gitu ya di layarku ya. Soalnya nomor 10 ini yang kelihatan cuma 1 sampai 9 gitu. Oh, siapa lagi nih? Kak John. Nah, Kak John tiba-tiba nomor 8. Tapi luar biasa Kak John ya. Oke, Kak Rafael mungkin ini habis nih udah bisa kipas-kipas ya, karena udah nggak ada tuh yang bisa nyalip tuh. Udah, nomor 1 Kak Rafael Albertus, luar biasa. Keren Kak. Oke, nanti tapi kita ini tunggu yang full ya guys ya. Ini kan jelas kalau Kak Rafael udah full, pemenangnya Kak Rafael. Nah ini masih ada yang belum full, jadi kita tunggu ya. Siapa tahu itu yang 00 gimana tuh? Mau main nggak itu? Yang masih 0 itu ya. Eh, Nih, nih ada siapa nih? Ada Kak Isdamayanti itu. 4. Kak Isdamayanti juga tadi nggak spill tiba-tiba nomor 4 tuh. Ayo Kak Ismadayanti itu di skornya itu ditinggiin lagi barangkali bisa. Oh, betul. Barangkali bisa menyalip Kak Rafael karena kayaknya bisa nih. Ayo Kak siapa namanya? Isdamayanti disalip itu Kak Rafael. Lumayan masih ada beberapa kesempatan itu. Ayo sedikit lagi apakah bisa menyalip Kak Rafael atau tetap stay di peringkat kedua Kak Isdamayanti ya namanya ya. Wah. Oh, dikit lagi nih Kak. Kayaknya bisa nih. Aduh, mohon maaf Kak Rafael. Kayaknya Anda habis nih kesalip sama Kak. Oh, ayo. Kak Isda Mayanti. Kak Isda Mayanti gimana nih? Ayo, keluarkan semangat terakhirnya Kak nih untuk menyalip Kak Rafael di peringkat pertama. Oh, luar biasa. Kasih apresiasi yang setinggi-tingginya guys buat teman-teman kita ini. Waduh, bisa pakai emot tepuk tangan ya guys ya. Ini soalnya udah selesai gitu, udah end. Luar biasa perjuangannya Kak Isda Mayanti dari bawah terus menyalip Kak Rafael yang sudah kipas-kipas ya, artinya udah nyaman di posisi pertama. Aduh, emang keren ini, emang udah melebihi CCA ya ini guys ya, udah melebihi cerdas cermat gitu, cerdas cermat anak nih, aduh, udah melebihi ini. Oke, selesai gamenya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua teman-teman ya. Kita pakai emot-emot ini, apa jenenge ki? Aku orang Jawa guys, jadi kalau misalnya aku terceplos omongan Jawa nggak paham, mohon dimaklum ya. Apa jeneng itu apa namanya tadi artinya. Nah, habis ini kita ada, wah ini foto bareng. Kita ada documentation time. Jadi teman-teman yang tadi awalnya ngantuk gitu ya, terus nggak on cam, terus ini ayo, ini ngantuknya dihilangin dulu, on cam dulu. Kita mau foto bareng ya, gitu. Nanti habis ini kalian bisa share keseruan ini ya di Instagram kalian dengan tag Digistar @Digistar Club atau juga bisa tag @revoyu gitu ya. Jadi biar kalian bisa ter-highlight gitu ya nanti di Instagram gitu. Oke, bisa di on cam nih. Nah, kita soalnya udah di sesi paling terakhir documentation time gitu. Oke, udah nih, nggak ada yang mau on cam lagi. Aku tunggu berapa detik ya? 10 detik untuk on cam. Nah, oke, untuk operator share screen-nya tolong dimatiin dulu ya. Nah, oke. Kita akan foto-foto dulu lagi ya. Ini udah 10 detik, aku tambah 5 detik lagi ya. Jadi nanti kalau misalnya, Kak, sorry Kak, lah kok aku nggak on cam ya, kan aku sudah bilang 10 detik pertama, terus juga 5 detik. Ya 5 detik lanjutan gitu. Jadi monggo yang masih mau on cam, saya persilahkan sebelum dijebret-jebret ini, artinya di foto-foto gitu ya.
Oke, ini kayaknya udah nggak ada. Aku hitung, kali ini aku hitung bersuara ya, 5 detik beneran ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, oke, nggak ada yang bersuara gitu. Oke, oke. Mungkin habis ini kita bisa langsung foto ya. Operator siap nggak nih? Operator, udah siap belum nih? Ayo, operator juga semangat nih, ayo. Mana suara operator yang mau jepret-jepret nih? Kalau udah siap, nanti aku kasih aba-aba 1, 2, 3 gitu ya. Kalian pose gini boleh, pose jempol gini boleh, terserah kalian. Siap, wah itu operator udah siap guys ya. Jadi kalian habis ini boleh pose pertama, pose bebas dulu. Nah, yang pertama pose bebas. Ayo, ya sebelum aku hitung ya. Ya oke ya. Aku hitung nih, 1, 2, 3, jepret. Operator, operator, udah aman operator. Nah, oke, pose kedua itu apa ya? Pose kedua mungkin bebas saja deh ya, bebas saja guys. Aku juga bingung pose apa gitu. Ini ada lagi nih. Ayo operator, siap ya? Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, nah untuk yang terakhir kali ya, ini posenya pose apa ya? Udah pose bebas lagi aja. Tapi ini terakhir ya, guys ya. Gitu ya. Oke, ini terakhir ya. Siap-siap ya. Oke, aku hitung lagi. 1, 2, 3 siap ya. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan, emot tepuk tangan ke kita semua. Wah, luar biasa. Oke, mungkin karena sudah sampai di penghujung acara, aku MC Gayu Laksono Wiguna pamit undur diri. Tapi sebelum pamit, benar-benar pamit, aku juga mau berterima kasih ke teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya hadir di acara sesi siang hari ini dengan semangat pagi tadi ya. Tetap pagi nih semangatnya. Dan juga Kak Rodika Rahmawati, thank you so much ya udah hadir, terus juga udah memberikan wawasannya, insight-nya, pengalamannya tentang CRM dan juga personalis marketing gitu ya. Jadi thank you sekali lagi untuk Kak Rodika. Nah, ini mungkin suruh persa on cam yuk. Foto bareng Kak Dika nih. Kita foto bareng Kak Dika. Oke, mungkin tadi udah ya teman operator ya. Jadi apa namanya? Kita apa sekali lagi ya udah sekali lagi kita mau mau foto bareng. Benar, sekali lagi. Ya, sekali lagi nih. Nah, oke. Jadi operator siap nih untuk foto. Udah siap belum? Ini kali ini bener guys, ini last. Oh, keluar. Oke, oke, oke. Ini tadi karena udah 3 kali udah kebanyakan guys. Jadi oke, gitu aja guys dan jangan lupa di share ya ke sosial media kalian, tag @digistar club dan juga @revoyu gitu. Dan juga ya have fun, selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you, thank you. Oke. Yang belum live boleh live ya guys karena acaranya sudah selesai. Aku ucapin sekali lagi terima kasih.